Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas soal cerita pada bilangan bulat ya. Di sini ada contoh soalnya, yaitu Fitra melakukan percobaan di sebuah laboratorium. Sebongkah batu yang bersuhu negatif 6 derajat Celcius dipanaskan. Rata-rata kenaikan suhu 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Jika batu tersebut dipanaskan selama 16 menit, berapa suhu yang dicapai batu? Nah, dalam menjawab soal cerita, jangan lupa kita tulis yang diketahuinya dulu. Diketahui dari soal ini itu apa sih? Tulis diketahui. Dibiasakan dalam menjawab soal cerita harus sesuai langkah-langkahnya ya. Diketahui di soal ini yaitu suhu batunya ya, suhu awal batu suhu awalnya yaitu negatif 6 derajat Celcius. Lalu apalagi yang diketahui ini ya, kenaikan suhunya, kenaikan suhu itu 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Nah, jika sudah tidak ada lagi yang diketahui, kita tulis yang ditanya. Apa sih yang ditanya dari soal? Ya, pertanyaannya di soal itu apa? Ini adalah keterangannya yang diketahuinya. Nah, pertanyaan itu yang mana? Ini loh pertanyaannya. Berapa suhu akhir? Suhu akhir batunya ya, suhu akhir selama 16 menit. Karena dipanaskannya selama 16 menit ya. Berarti kita cari tahu suhu akhirnya berapa sih. Nah, setelah itu baru kita jawab. Oke. Dalam menjawab soal ini, kita cari tahu dulu kenaikan suhu selama 16 menit ini sebanyak berapa derajat Celcius. Karena kan setiap 2 menit itu naik suhunya 3 derajat Celcius. Nah, kalau selama 16 menit berarti dia kenaikan suhunya berapa derajat ya. Nah, caranya itu kita tulis gini, kenaikan suhu 16 menit sama dengan, nah kita bagi dulu 16 dibagi dengan 2. Nah, selama ini jawabannya adalah 8. Nah, artinya selama 16 menit ini terjadi 8 kali kenaikan suhunya. Nah, baru kita cari suhunya itu berapa. Nah, ini kan 8 kali kenaikannya ya. Nah, sekarang kenaikan suhunya. Berarti 3 derajat Celcius. Berarti kenaikan suhunya itu 8 kali kenaikan itu dikali 3 derajat Celcius sama dengan 24 derajat Celcius. Artinya selama 16 menit itu kenaikan suhunya sebanyak 24 menit. Sekarang yang dicari itu kan suhu akhirnya. Baru kita cari tahu suhu akhir. Nah, suhu akhirnya itu
dari awalnya dulu ya. Awalnya itu kan minus 6 derajat Celcius, ya kan. Setelah kenaikan, dia mengalami kenaikan 24 derajat Celcius. Karena naik artinya dia harus ditambah sebanyak 24 derajat Celcius. Nah, baru kita selesaikan. Negatif 6 ditambah 24. Jadi hasilnya yaitu 18 derajat Celcius. Nah, ini adalah jawaban akhirnya. Oke, selanjutnya contoh soal yang kedua ya. Di sini ada soal suhu di dalam kulkas itu negatif 13 derajat Celcius. Sedangkan suhu ruangan 32 derajat Celcius. Perbedaan suhu di kedua tempat tersebut adalah, nah, caranya sama ya. Kita tulis dulu yang diketahuinya. Diketahui dari soal itu adalah suhu kulkas, ya. Suhu kulkas itu negatif 13 derajat Celcius ya, minus 13 derajat. Dan suhu ruangan, suhu ruangannya yaitu 32 derajat Celcius. Nah, jika tidak ada yang lagi diketahui, maka kita tulis yang ditanya. Oke, yang ditanya itu apa sih? Perbedaan suhu ya. Yang itu perbedaan suhunya. Oke, lalu langsung bisa kita jawab. Oke. Nah, untuk mencari perbedaan itu kita harus kurangi ya. Caranya suhu tertinggi karena kan yang ditanya itu perbedaannya ya, dikurang dengan suhu terendah. Suhu tertinggi itu yang mana? Suhu ruangan ya. Suhu ruangan 32 derajat Celcius, berarti dikurang dengan negatif 13 derajat Celcius. Nah, baru kita selesaikan 32 derajat Celcius. Nah, ini negatif bertemu dengan negatif ya, dekat. Berarti tandanya berubah menjadi penjumlahan. Jadi positif ya, 13 derajat Celcius sama dengan 45 derajat Celcius. Jadi perbedaan suhu kedua tempat ini adalah 45 derajat Celcius. Gimana? Sudah paham ya? Oke, selanjutnya ini contoh ketiga. Contoh ketiga soalnya dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 3, jawaban salah diberi skor minus 1, dan jika tidak menjawab diberi skor 0. Dari 40 soal yang diujikan, Dedi menjawab 31 soal yang 28 diantaranya dijawab benar. Skor yang diperoleh Dedi adalah, nah ini caranya, tulis dulu ya jawaban yang benar. Jawaban benar itu ada 28 ya, 28. Nah, jawaban salah
jawaban salahnya. Tadi kan dari 40 soal, Didi hanya menjawab 31. Nah, dari 31 itu hanya 28 yang benar. Berarti jawaban yang salahnya tinggal kita kurangi ya, 31 dikurangi 28. Nah, itu 3 ya. Jadi hanya 3 soal yang salah. Nah, yang tidak dijawabnya. Tidak dijawab. Yang tidak dijawabnya dari 40 soal hanya menjawab 31. Artinya berarti 40 dikurangi 31 yaitu 9 soal ya. Nah, dari sini baru bisa kita peroleh skornya yang didapat ya. Peroleh Dedi itu berapa? Caranya. Nah, caranya tadi yang benar itu kan 28. Di sini ada ketentuannya. Jika setiap jawaban benar diberi skor 3. Nah, di sini yang benar itu 28 soal. Maka 28 ini ya kita kali dengan 3. Nah, gitu ya. Nah, yang salahnya itu ada 3 soal. Kalau salah diberi skor minus 1. Artinya ini kita tambah ya. 3 ini kita kali dengan minus 1. Ya. Dan ditambah lagi dengan ini yang tidak dijawab ya. Tidak dijawab itu 9. Diberi skornya 0. Di 9-nya ini kita kali dengan 0. Baru kita jawab 28 dikali 3. Yaitu berapa? 28 kali 3. 28 dikali 3. 8 kali 3 itu 24. 2 kali 3 6. 6 tambah 2 8. Berarti 84. 84 ditambah 3 dikali negatif 1 yaitu negatif ya, negatif 3 ditambah 9 dikali 0 yaitu 0. Baru kita hitung 84. Nah, ini positif dekat ya dengan negatif. Berarti 84 dikurang ya. Tandanya berubah ya. Positif bertemu negatif jadi negatif. 3 ditambah 0. Hasilnya yaitu 81. Artinya Dedi mendapatkan skor yaitu 81. Oke, contoh selanjutnya. Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Lalu ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Nah, pertama kita tulis dulu yang diketahuinya ya. Oke, terus diketahui penyelam mula-mula berada 3 meter, berarti posisi awal itu 3 meter di bawah permukaan laut. Nah, dalam matematika bisa kita tulis karena dia berada di kedalaman, berarti dia posisinya ada di bawah ya. Anggap ini permukaan laut, berarti penyelam itu ada di sini nih. Ibaratnya ada di bawah sini, di bawah kan ya posisinya. Berarti bisa kita tulis dengan negatif 3 ya. Bisa kita tulis dengan negatif 3.
selanjutnya yaitu lalu ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Berarti ketahui lagi menyelam lagi sejauh, menyelam lagi ya, 4 meter. Nah, artinya dia kan menyelam lagi, berarti kan turun lagi ya ke bawah ya, turun lagi sebanyak 4 meter. Berarti ini bisa juga kita tulis dengan minus 4 ya, atau negatif 4, karena dia menyelam lagi. Posisi awalnya ada di sini, negatif 3. Nah, dia turun lagi nih. Turun lagi sebanyak segini. Apa jaraknya? Negatif 4. Nah, berarti posisi air ini tuh berapa? Itu ya. Nah, yang ditanya itu posisi akhirnya ya. Posisi akhirnya penyelamnya nih di sini. Ya. Posisi akhir. Oke, kita tulis seperti ini ya. Nah, cara menjawabnya. Oke. Posisi awalnya berarti negatif 3 ya, negatif 3. Karena penyelam itu menyelam lagi, berarti kan bertambah ya. Dalamannya ditambah berapa meter? Tambah negatif 4 ya. Nah, nih jawabannya berarti sekarang posisi akhirnya ada di kedalaman berapa? Negatif 3 ditambah negatif 4, yaitu negatif 7. Jadi penyelam sekarang berada di kedalaman, karena negatif 7 ya, berarti dia berada di kedalaman 7 meter. Nah, negatif 7 berarti di bawah ya, di bawah permukaan laut. Oke, nah sampai sini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan langsung ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.